Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini kita masih dapat dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu yang sekalipun tidak secara langsung, tapi mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di WhatsApp group ini bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan menjadikan apa-apa yang kita dapat pada malam ini itu menjadi amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa tentunya saya ucapkan terima kasih kepada komunitas Berkah Kehidupan yang sudah memfasilitasi untuk kita semua dapat berkumpul di sini tentunya, supaya kita bisa bertalabul ilmi. Dan insya Allah pembahasan malam ini kita akan membahas terkait dengan normalkan hati dalam menghadapi new normal. Namun sebelumnya tentunya kita harus pahami dulu apa itu new normal. Secara sederhananya kalau kita mau melihat definisi yang lengkap, mungkin memang rada-rada sulit juga gitu ya. Karena dari segi pemberlakuan kebijakan-kebijakan yang saat ini kita diberlakukan, memang rada-rada rumit gitu kita akui untuk bisa difahami secara kompleks. Namun secara sederhananya di masa ini ketika sudah selesai, bukan selesai sebenarnya, tapi sudah menjalankan tahap selanjutnya dalam kondisi pandemi ini, yang menurut pihak yang lain ini sudah bukan pandemi tapi benar-benar gitu ya, satu wabah yang bisa terus seperti virus-virus yang lainnya seperti influenza atau HIV yang tidak akan pernah bisa hilang. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak juga bisa menilai mana yang benar, mana yang salah terkait dengan pernyataan yang sudah masuk gitu ya, informasi yang sampai kepada kita. Namun intinya, di new normal ini kita dituntut untuk membiasakan diri menjalani kehidupan dengan sesuatu yang mungkin sedikit berbeda dari aktivitas sebelumnya. Di mana ketika keluar rumah kita mulai sudah diharuskan misalkan menggunakan masker sebelum masuk ke satu ruangan atau melaksanakan aktivitas yang lain, ini harus cuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun, dan juga jaga jarak dalam berbagai macam perkumpulan. Ini satu aktivitas kebiasaan yang dalam tanda kutip ya normalnya seperti itu untuk sekarang ini. Makanya itu yang disebut dengan new normal tadi ya secara sederhananya. Namun yang jadi masalahnya nanti dalam pembahasan kita ini bagaimana kita tetap menormalkan hati. Normal tentu tidak new normal hatinya, tetapi tetap dalam kaidah normalnya yang sesuai dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala ataupun arahan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tetap membuat atau mengusahakan bahwa hati kita ini tetap dalam kondisi normal sesuai dengan syariat Islam, di mana kita masuk kepada tahapan zaman yang setelahnya ini. Itu yang akan kita bahas. Baik, selanjutnya yang harus kita pahami dalam menghadapi kondisi apapun, baik itu secara individu kita ataupun secara global yang terjadi di negara kita atau bahkan di dunia nantinya, maka titik fokus kita tidak boleh salah. Titik fokus kita haruslah bagaimana nanti kita dapat mempertanggungjawabkan setiap amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kelak kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas amalan-amalan dari orang lain. Maka dari itu dalam menghadapi zaman apapun, pastikan yang jadi titik fokus kita bagaimana kita harus selalu bisa memperbaiki diri dan tetap berada di jalur syariat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, yang pertama. Jadi jangan sampai gagal fokus sehingga seperti apa yang terjadi, misal dalam berbagai macam yang terjadi, kebijakan yang diberikan oleh pemerintah yang mungkin tidak kita sukai, atau misalkan berbagai macam pendapat yang saling berbeda gitu ya,
antara satu pihak dengan pihak lain, itu justru jangan sampai menyebabkan kita menjadi kotor hatinya, menjadi mempunyai penyakit hati, sehingga justru akan merugikan diri kita sendiri, baik ketika di dunia saat ini ataupun nanti kelak di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala dihisab gitu ya. Jangan sampai nantinya kita mengalami masa di mana kita ini termasuk orang yang menderita, terzalimi atau menjadi korban kah? Nah, tapi kemudian karena kita salah dalam menyikapinya, akhirnya menjadi hisab juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan hisab yang berat. Nauzubillah min zalik. Nah, makanya tetap kembali fokus kita adalah bagaimana kita tetap bisa meningkatkan iman, meningkatkan atau memperbagus amal kita supaya diringankan hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masuk dulu kepada hadis dari Rasulullah SAW, mana beliau bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha jasadu kullu, wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Ala wa huwal qalbu." Nah, ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada mudghah. Nah, bahasa mudghah di sini adalah segumpal daging gitu ya. Nah, sebagaimana kalau kita buka misalkan di hadis arba'in, hadis nomor keempat, nah itu yang mengisahkan proses terjadinya manusia di dalam janin, dari pertama berbentuk nutfah, kemudian jadi alaqah, baru kemudian mudghah. Nah, maka mudghah di sini ketika manusia ini berbentuk dari segumpal daging yang kemudian menjadi jasad yang utuh berbentuk seperti manusia. Dia mempunyai tangan, punya kaki, mata, telinga dan lain-lain. Makanya di sini disebutkan sesungguhnya di dalam jasad itu terdapat mudghah, terdapat segumpal daging. Nah, di mana selanjutnya iza salahat salahal jasadu kullu. Apabila salih, apabila baik, nah segumpal daging tersebut, maka baiklah seluruh tubuhnya. Kemudian wa idza fasadat fasada jasadu kullu. Dan apabila buruk segumpal daging tersebut, nah maka buruk pula seluruh tubuhnya. Kemudian ketahuilah wahiyal qalbu, itu adalah qalbu. Nah, jadi dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa di dalam diri kita ini terdapat segumpal daging yang menentukan kualitas baik atau tidaknya amalan kita, baik atau tidaknya kualitas dari jasad kita ini nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana yang nanti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Mulk ayat yang kedua, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Nah, dialah yang telah menjadikan yang mati dan juga yang hidup itu untuk terus diuji dan kemudian dilihat siapa yang paling ahsan amalnya. Ahsan yang paling baik, kalimatnya menggunakan ahsanu amala, bukan menggunakan aksaru amala. Artinya Allah tidak dulu melihat yang paling banyak amalnya, melainkan yang paling baik. Banyak amal dan juga baik tentu itu yang terbaik ya. Nah, dibandingkan sudah sedikit dan kemudian buruk. Nah, kembali kepada yang tadi, makanya di sini karena semasa kita hidup itu pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sinilah peranan di mana tubuh kita yang beramal ini, apakah nanti kita akan beramal dengan amalan-amalan yang baik yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setiap jasad itu ditentukan oleh mudghah atau segumpal daging yang di dalam tubuh kita. Sampai-sampai tadi ketika di mudghah ini dia baik, maka baik seluruh jasadnya, otomatis akan baik seluruh amalnya. Nah, kalau baik seluruh amalnya, maka termasuk ke dalam kategori orang yang lulus ujian yang telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan Quran surah Al-Mulk yang tadi di ayat kedua. Nah, ketika misalkan si mudghah ini dia ternyata buruk, maka itu berarti buruk pula seluruh jasadnya. Dan ketika jasadnya ini buruk, itu berarti seluruh amalnya nanti akan buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik. Nah, makanya bagaimana nanti kita akan mengontrol satu mudghah ini yang disebutkan di akhir kalimat hadis tadi, ala fahuwa mudghah. Ala wahiyya mudghah. Jadi ketahuilah bahwa itu ada ala wahiyal qalbu gitu ya. Ala wahiyal qalbu. Jadi ketahuilah bahwa itu adalah qalbu. Nah, apa itu qalbu yang menjadi penentu baik atau buruknya nanti kemudian jasad kita dan juga tentunya berefek kepada amalan kita. Nah, qalbu di sini sering sekali banyak yang menerjemahkan sebagai
hati gitu. Nah, padahal kalau kita lihat konteks hadis ini, nah, maka di dalam kalimat ini berlaku baik secara nantinya ruhaniyah ataupun secara jasad gitu. Nah, secara fisik. Karena di dalam fisik pun ternyata ada satu bagian dari tubuh manusia yang kemudian ketika satu bagian dari tubuh manusia ini buruk, maka akan mengakibatkan buruk seluruh fisiknya. Nah, misalkan kalau bagian yang ini sakit, nah, maka akan terasa sakit seluruh bagian tubuhnya. Bagian apa? Itu tidak lain adalah jantung. Nah, makanya ketika seorang menderita gagal jantung, nah, itu bisa mengakibatkan kematian, ya, kematian bagi si orang tersebut. Nah, dan kalau kita lihat kepada definisi qalbu ini, jadi qalbu itu bukan sesuatu yang berupa fisik, akan tetapi dia sifat ruhaniyahnya. Nah, kalaupun kepada fisiknya, nah, banyak yang kemudian nanti menerjemahkan sebagai hati, padahal penjelasan atau misalkan makna yang lebih tepat itu bukan kepada hati, akan tetapi kepada jantung. Nah, bisa kita lihat misalkan kepada bahasa yang lainnya pun ketika menerjemahkan qalbu ini adalah dengan kalimat heart. Nah, heart ini pun sama, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia banyak orang yang menerjemahkan sebagai hati, padahal bukan, jantung. Makanya orang yang sakit jantung dalam istilah medisnya disebut, atau dalam istilah baratnya lah, disebut heart attack gitu ya. Heart attack, serangan jantung, bukan serangan hati. Karena hati sendiri itu sering didefinisikan sebagai liver. Nah, jadi jelas beda. Nah, maka qalbu di sini kalaupun berbentuk dia secara fisik, nah itu berarti adalah jantung. Akan tetapi yang menjadikan sifat ruhiyah seseorang ini, yang pengaruhi kepada seluruh jasadnya baik, qalbu di sini adalah maksudnya sifat yang terdapat pada diri seseorang tersebut, ya. Nah, sifat yang dimana qalbu ini juga merupakan tempat bersemayamnya akal dari manusia. Nah, dan kemudian yang menentukan nantinya apakah orang ini qalbunya baik atau dalam kondisi yang sedang buruk. Nah, jadi itu yang pertama dalam hadis ini. Nah, kita pahami bahwa di qalbu ini dia yang akan menentukan kualitas baik atau buruknya kondisi jasad seseorang, sehingga nanti mengakibatkan baik atau buruknya juga amalan dari seseorang, yang tentunya amalan ini akan dikerjakan oleh jasad dari orang tersebut sendiri. Nah, baik, selanjutnya kita akan bahas bagaimana terkait dengan menormalkan hati ini gitu. Nah, maksud normal di sini tentunya tetap mengkondisikan hati kita untuk berada pada jalur syariat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekalipun tadi definisi qalbu lebih kepada sesuatu sifat yang bentuknya ruhiyah, bukan fisik, itu bukan jasmani, dan kita identikan dengan masalah hati pun ya nggak masalah juga sih ya, karena kalau kita bicara terkait dengan hati pun itu jarang yang langsung masuk ke dalam pikiran kita, itu adalah kita bicara tentang bagian dari anggota tubuh, akan tetapi lebih kepada ruhiyah. Baik, langsung saja ketika kita membahas terkait dengan bagaimana menormalkan hati, artinya kita harus bisa membuat hati ini tetap berada dalam posisi yang tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara termudahnya adalah justru dengan fokus kepada hal-hal yang bisa menyebabkan hati-hati kita ini mati. Jadi bukan nanti dengan fokus kepada amalan apa yang harus dilakukan. Karena kalau nanti kita hanya sekedar fokus kepada amalan yang harus dilakukan, kita mungkin lupa untuk menghindari amalan-amalan yang justru akan merusak hati kita. Makanya tidak jarang ada orang yang kemudian dia semangat ibadahnya sangat hebat, semangat ngajinya hebat, tapi lupa terhadap hal-hal yang justru tidak boleh dilakukan. Artinya malah sibuk kemudian kepada aib orang lain, malah sibuk kemudian menilai amalia orang lain. Nah, mentang-mentang misalkan dirinya sangat ahli dalam salat, sangat ahli dalam saum, ahli di sini maksudnya sering mengerjakan amalan-amalan tersebut ya. Nah, tetapi kemudian sehingga memandang remeh orang-orang yang tidak beramal seperti amalan dirinya, atau merasa meremehkan orang-orang yang fakir dalam ilmu pengetahuan, merasa dia sudah tahu gitu ya, berbagai macam ilmu dalam Islam. Itu karena hanya sekedar fokus pada amalan namun lupa fokus memperbaiki atau misalkan menghindari hal-hal yang bisa menyebabkan hati ini mati.
Nah, jadi itu yang akan kita fokuskan. Nah, bagaimana kita mengetahui terlebih dahulu hal-hal yang menyebabkan atau ya hal-hal yang menyebabkan hati ini bisa mati, sehingga kalau hatinya rusak apalagi sampai mati, tentunya tadi kembali kepada sabda Rasulullah SAW, jasadnya pun ya akan rusak gitu. Nah, kalau misalkan hatinya seorang ini mati, tidak berbuah amal, nah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya tidak akan ada bedanya dengan seseorang yang sudah meninggal. Karena orang yang meninggal ini dia tidak akan lagi bisa beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, apa-apa saja 10 penyebab matinya hati. Nah, sekalipun ada beberapa hal, tapi kita akan bahas 10 saja dulu. Yang pertama adalah kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, tetapi tidak melaksanakan haknya. Apa hak dari Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, yang paling terkenal mungkin ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, nah, kecuali mereka itu harus beribadah kepadaku. Nah, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan konsep ibadah ini pun padahal sering kita komitmenkan di dalam setiap sholat kita, di mana kita pasti membaca sholatul fatihah di dalamnya, yaitu pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami menyembah, kami beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Kalimat butuh di sini, nah inilah yang kemudian sering disalahpahami, bahwa aktivitas ibadah di sini seakan-akan hanya sekedar sholat saja. Padahal hak Allah itu bukan hanya sekedar dilaksanakan sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala gitu ya, tapi justru berbagai macam aturan yang Allah berikan kepada kita ini harus kita laksanakan, yaitu dalam rangka memenuhi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dalam Al-Qur'an yang paling tepat mendefinisikan kalimat wudu di sana, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ataupun iyyaka na'budu, nah kita bisa lihat di surat Al-Baqarah ayat yang kelima. Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budu allaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah diperintahkan wa ma umiru illa, kecuali liya'budullah. Nah, untuk beribadah tadi butuh kepada Allah. Bagaimana caranya? Nah, liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Mukhlisin secara ikhlas, lahud-din hunafa. Dia berada di jalan dinnya Allah secara hanif, menyeluruh. Jadi tidak dipilih-pilih, dan ini konsepnya sesuai dengan ayat yang lain, ya ayyuhallazina amanu dkhulu bisilmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kepada Islam itu secara kafah, menyeluruh, tidak tebang pilih, di mana ada ayat yang cocok kita pakai, di mana ada ayat yang tidak cocok kita buang. Nah, jadi tidak boleh seperti itu. Nah, itulah hak Allah, adalah kita menjalani berbagai macam perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menghindari berbagai macam larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sekedar melaksanakan sholat, di mana di situ aturan Allah itu sebetulnya terdiri dari 3 aspek gitu ya. Jadi aturan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala, aturan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ibadah-ibadah mahdhah, salat, kemudian ibadah haji, baca Al-Qur'an dan lain-lain sebagai macamnya. Yang kedua adalah aturan diri kita kepada diri kita sendiri. Nah, itu yang ada kaitannya dengan masalah akhlak ketika aktivitas kita makan, minum, berpakaian dan segala macam. Nah, yang ketiga adalah aturan diri kita kepada orang lain. Nah, ini kaitannya dengan masalah urusan muamalah, apakah jual beli atau bahkan sampai pernikahan, bahkan sampai ketatanegaraan. Nah, di sana ada hak-hak Allah yang harus dipenuhi. Nah, di mana hak Allah ini kita harus penuhi dengan cara terus menjalankan aktivitas sesuai dengan syariat Islam dimanapun berada. Jadi tidak boleh kita memisahkan agama Islam ini dari kehidupan. Tidak boleh ada kalimat yang keluar dari lisan kita, misalkan, ya udah jangan bawa-bawa Islam lah kalau misalkan ada di tempat ini. Wah, ini mah kantor, udah jangan bawa-bawa Islam. Nah, ini mah di sekolahan, jangan bawa-bawa Islam. Wah, ini mah di mana, ini mah di mana. Nah, karena tidak bisa dipisahkan seperti itu. Islam itu terus harus melekat pada diri kita dimanapun kita berada. Karena salah satu bukti sempurnanya ajaran Islam ini, nah, itu sampai diajarkan dari mulai hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Dari mulai kita masuk kamar mandi, masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam masjid, sampai kemanapun itu ada tata caranya dalam Islam. Dari mulai bangun tidur, bangun rumah
tangga sampai bangun sebuah negara itu ada dalam Islam. Maka kita tidak boleh memilah-milih, tidak boleh menganggap atau misalkan memisahkan agama dari kehidupan kita. Nah, itu diantaranya kita melaksanakan hak-hak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas ketika kita mengetahui atau bahkan mengakui bahwa Allah itu ada, tetapi kita tidak melaksanakan haknya, nah ini sama saja persis gitu ya dengan kita mengakui adanya orang tua tapi kemudian tidak melaksanakan hak dari orang tua tersebut. Nah, tentunya itu yang menyebabkan salah satunya hati kita menjadi mati. Baik, yang kedua, penyebab matinya hati yaitu kita membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkannya. Jadi membaca tanpa mengamalkan saja ini bisa jatuh kepada penyebab matinya hati. Apalagi jelas yang tidak membaca nggak usah ditanyakan ya. Karena sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah As-Saff ayat yang kedua dan ketiga, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau katakan sesuatu yang tidak engkau kerjakan? Kabura maqtan indallahi, sungguhnya sangat dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika engkau mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakan. Nah, makanya tadi interaksi dengan Al-Quran ini adalah satu hal yang memiliki tahapan-tahapan sampai kita bisa mengamalkan apa yang kita baca. Jadi tidak boleh kita justru membandingkan antara satu amalan dengan amalan yang lain, apalagi dalam aktivitas yang sama, yaitu berinteraksi dengan Al-Quran. Misalkan ada orang yang iseng aja membandingkan ya, untuk mengambil pembenaran kemalasan dirinya sendiri. Misalkan gini, ngapain ini ya, baca doang tapi tidak difahami artinya. Nah, yang ngomong gitu padahal baca enggak, pahami artinya juga enggak. Atau yang lebih parah lagi, misalkan ngapain menghafalkan Al-Quran tapi tidak paham artinya. Nah, padahal dia sendiri hafal enggak gitu ya. Nah, ngerti juga kagak terkait dengan Al-Quran. Ini kan bahaya. Nah, statement atau pemahaman yang seperti ini. Tetapi seharusnya, di mana interaksi dengan Al-Quran ini memiliki tahapan-tahapan yang tidak boleh terlewat gitu ya, satu persatunya. Di mana yang pertama tentunya ada istilah Iqra, sesuai dengan wahyu yang pertama Allah turunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, Iqra di sini nanti turunan katanya ada qiraah. Artinya membaca Al-Qur'an dari mulai tidak bisa jadi bisa. Nah, makanya ketika Allah firmankan Iqra, mulai malaikat Jibril alaihissalam, kata Nabi SAW, ma ana biqari, aku nggak bisa baca. Makanya kalimatnya Iqra. Sedangkan ketika sudah bisa baca dan memperbaiki bacaannya hingga sampai kepada kalimat haqqa tilawati sesuai dengan Al-Baqarah 121, nah maka di situ di mana menjadi istilahnya seperti di Al-Ankabut ayat 45, jadi utlu, bacalah. Nah, Iqra bacalah, utlu bacalah. Iqra dari belum bisa jadi bisa baca, utlu dari bisa baca kemudian perbaiki bacaannya sesuai dengan perintah Allah di surat Al-Muzammil ayat yang keempat, waratilil Qur'ana tartila. Dan tartilkanlah Al-Quran itu setartil-tartilnya. Adapun definisi tartil, kalau kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf, yaitu mentajwidkan huruf-huruf dan mengenal tempat-tempat berhenti ketika membaca Al-Quran. Di mana definisi tajwid ini adalah mengeluarkan huruf dari setiap makhrajnya dengan memenuhi hak serta mustahak huruf tersebut. Nah, jadi bacanya harus fasih sebagaimana apa yang telah diajarkan oleh Rasul SAW. Jadi tidak hanya sekedar membaca lagi, itu tahapan yang kedua, yaitu tilawah. Nah, setelah bertilawah masuk ke tahapan yang ketiga, yaitu tadarrus. Asal katanya darasa, belajar. Maka tadarrus ini mempelajari Al-Quran, berbagai macam maknanya, tafsirnya, dan sebagainya macam. Jadi setelah dibaca gitu ya, kemudian dibenarkan bacaannya, maka pahami juga apa makna dari Al-Quran itu sendiri. Supaya tujuannya apa? Bisa masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu tadabbur. Tadabbur dabbara, al-mudabbir yang maha mengatur. Tadabbur berarti mengatur kehidupan kita dengan Al-Quran. Nah, jadi bukan qiraah baca, tilawah baca, tadarus baca, tadabbur baca juga. Tapi setiap istilah itu memiliki makna tersendiri gitu ya. Nah, itu aktivitas interaksi dengan Al-Quran yang supaya membuat hati kita tidak mati. Nah, jangan sampai terkena ancaman dari Allah Subhanahu wa taala seperti di ayat yang tadi disebutkan, ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura
kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Baik, yang ketiga dari penyebab matinya hati adalah ketika kita mengaku cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi justru meninggalkan sunnahnya. Nah, yang dimaksud sunnah Rasul ini sesuatu yang melekat pada diri Nabi gitu ya, yang dilaksanakan. Apakah nanti memang terkategori yang wajib atau yang dihukumi mandub atau sunnah. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jangan sampai nanti keadaan sekarang pun itu justru menjadikan diri kita semakin jelas gitu bahwa kita lebih taat kepada manusia, kepada makhluk dibandingkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih mengikuti jejak orang-orang lain dibandingkan mengikuti jejak dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Contohnya seperti ini. Ketika misalkan ada kewajiban menggunakan masker, nah, di era new normal ini, nah, dan semuanya langsung serta-merta mematuhi gitu ya. Ada rasa takut kalau misalkan tidak menggunakan masker tersebut, tapi justru untuk suatu hal yang wajib ini masih biasa-biasa saja. Wanita misalkan muslimah, nah, dia keluar masih tidak menutup auratnya. Bahkan masih sempat-sempatnya itu mencela gitu ya, mencela pakaian yang membuat aurat itu tertutup dengan sempurna. Ini kan aneh, mengaku cinta kepada Nabi, nah tapi justru benci kepada syariat. Kalau hanya sekedar malas masih mending lah. Nah, tapi yang lebih parah itu ketika dia sudah mulai membenci, mencela gitu ya. Oh, ngapain? Misalkan pakai hijab panjang-panjang, pakai kerudung panjang, pakai gamis lebar gitu sampai nyeret ke tanah, apalagi tambah niqab segala. Makanya kemudian Allah berikan kondisi pandemi seperti ini, di mana-mana orang pakai masker, sampai misalkan kerudung pun ada yang langsung ada maskernya. Luar biasa, Masya Allah. Nah, di sini ketika orang yang hatinya ini semakin memburuk, justru akan menandakan dirinya akan lebih takut kepada makhluk tadi. Lebih misalkan bisa menaati perintah orang lain yang justru itu sifatnya duniawi, dibandingkan mengikuti dari perintah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti akhirnya memilih salah satu gitu ya. Oh, saya mah ya sudah di ikut Nabi sudah toh gitu ya. Nah, makanya tidak ikut juga perintah dari pemerintah dan segala macam. Yang enggak seperti itu juga. Ada tetap batasan-batasannya. Nah, jadi jangan sampai tadi mengesampingkan, ingat agama tidak boleh kesampingkan, tidak boleh dibuang dari kehidupan kita. Segala macam syariat itu harus diterapkan. Sekalipun dari segi sanksi yang diberikan di tengah-tengah gitu ya, pemerintahan kita ini nggak ada orang yang keluar rumah misalkan wanita muslimah gitu ya, keluar rumah tidak pakai kerudung itu ditilang seperti apalah, sekalipun nggak ada, tetap pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang sekarang beda gitu. Kalau misalkan ada orang berkendaraan dia nggak pakai masker aja bisa sampai ditindak gitu ya. Nah, ditilang dan segala macam, dan orang-orang akhirnya menjadi takut. Nah, tetapi karena menutup aurat ini nggak ada tilangnya, akhirnya tidak merasa takut, tidak merasa juga risih. Ini satu hal yang bahaya. Nah, masih juga kemudian melaksanakan atau melanggar perintah-perintah atau larangan dari Al-Quran. Nah, misalkan masih taqrabuz zina, mendekati aktivitas zina segala macam, padahal itu jelas-jelas dibenci oleh Rasulullah SAW dan juga Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika tadi ada pengakuan bahwa kita cinta kepada Nabi tapi justru malah meninggalkan sunnahnya atau justru cenderung melaksanakan hal-hal yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW, nah maka cinta yang seperti apa yang akan kita buktikan nanti di hadapan Rasulullah SAW. Selanjutnya yang keempat, penyebab matinya hati adalah ketika kita mengaku bahwa setan itu musuh kita tapi justru cenderung mengikuti rayuannya. Kemudian yang kelimanya, ketika kita menginginkan surga tapi tidak berusaha mendapatkannya. Ini satu-satu hal yang aneh gitu ya. Itulah sebabnya kenapa sampai disebutkan hatinya ini rusak, kemudian lama-kelamaan bisa menjadi mati, karena apa yang diinginkan itu tidak konsisten, tidak sesuai dengan apa yang dilaksanakan. Mengakui bahwa setan itu musuh, tapi kenapa cenderung masih mengikuti jejak-jejak setan, berbuat maksiat gitu ya, berbuat satu hal yang disenangi oleh setan dan segala macamnya. Dan kemudian kita satu sisi lain menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi nggak pernah sedikit pun misalkan berusaha menginginkan. Masih membanding-bandingkan misalkan antara berat rasanya kita mengeluarkan sesuatu hal untuk jalan ke surga,
tapi kemudian begitu ringan untuk hal yang tidak sama sekali membuat kita mendekat kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Contohlah gitu ya. Allah telah berikan usia kepada kita. Nah, ketika kita tidak menggunakan hidup ini di jalan Allah, ya jelas kita rugi. Pantas kata Allah Subhanahu wa taala, wal ansur innal insana lafi khusr. Demi masa, demi waktu yang dijalani oleh kehidupan oleh manusia ini, innal insana lafi khusr. Sungguhnya insan, manusia yang sudah kena taklif, innal insana lafi khusr. Dia akan merasakan kerugian. Kecuali yang beriman, beramal saleh ya. Nah, dia watawassabil haq, mewasiati kepada yang hak dan juga mewasiati kepada kesabaran. Kenapa sampai disebutkan rugi? Karena jelas tadi ketika dia menghabiskan usianya tidak di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya atau usia ini akan habis. Usia habis. Nah, kita gunakan bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur lagi, dan terus usia akan habis. Ketika sedikit saja yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana mungkin itu akan mendekatkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala? Nah, justru ketika waktu yang sama kita tidak berusaha menggunakan usia kita untuk mendekat gitu ya kepada surganya Allah, malah menggunakan usia kita itu dengan hal-hal yang disukai oleh syaitan. Ini kan jelas sangat berbahaya. Begitupun dengan harta. Banyak yang kemudian ini kalau untuk urusan agama, urusan belajar Al-Quran, wah ini sangat perhitungannya sekali minta ampun. Tapi ketika untuk urusan duniawinya, wah ini luar biasa, toh-tohan gitu ya, sangat loyal, sangat mau keluarkan uang berapapun dia mau. Padahal yang membawanya ke surga itu adalah ilmu-ilmu, misalkan harta-harta yang dia sedekahkan, ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi akhiratnya. Dan juga tentunya kalau bermanfaat akhirat, pasti bermanfaat di dunianya. Sedangkan apa-apa yang dia berikan di jalan yang tidak Allah sukai, itu justru akan menjadi berat hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kan masih saja kemudian perhitungan untuk mengeluarkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan tenaga di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengeluarkan pikiran di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahkan menghabiskan kehidupan kita di jalan Allah pun. Nah, ketika kita masih memilah-milih memperhitungkan, maka itu diantara sebab nanti kemudian hati kita bisa menjadi mati. Atau minimalnya tadi rusak dulu tentunya sebelum mati ini. Yang parah-parahnya ketika sudah tidak lagi mulai mempertimbangkan segala macam urusan kita supaya dijadikan jalan mendekat kepada surga ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah letak kemudian hati kita sudah menjadi mati. Nauzubillahi min zalik. Selanjutnya yang keenam yang menyebabkan hati kita mati adalah ketika kita takut kepada neraka tapi justru kita menyerahkan diri kita untuknya. Auzubillahi min zalik. Nah, jangan sampai tadi ketika kita memahami bahwa neraka itu sangat dahsyat azabnya dan kemudian malah cenderung kita tidak pernah berusaha untuk menghindarinya. Karena apa? Nah, memang terkadang sesuatu yang membawa kita kepada neraka, kepada azabnya Allah itu memang terlihat seperti sesuatu yang menyenangkan. Nah, disinilah kenapa Allah memberikan ujian kepada kita, supaya jelas gitu ya, terlihat mana yang betul-betul nanti sesuai dengan keinginannya, mana yang hanya sekedar diucapkan saja. Makanya kita mungkin kalau ditanya pasti ingin ke surganya Allah Subhanahu wa taala, dan juga pasti tidak ingin dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika keinginan tersebut dipertanyakan, maka tentunya kan harus juga dibuktikan. Nah, apakah benar takut neraka itu dengan cara dia betul-betul menghindari dari neraka gitu ya. Nah, menghindari dari amal-amal yang buruk, menghindari dari penyakit-penyakit hati dan segala macamnya, atau justru malah mendekatinya. Nah, kemudian nyambung dengan yang ketujuh, misalkan penyebab matinya hati ini adalah ketika kita tahu bahwa kematian itu pasti, tapi tidak pernah mempersiapkannya. Atau mungkin setiap hari bisa kita mendengar atau kita yakinilah, sekalipun tidak mendengar, kita tidak melihat secara langsung, pasti kita akan yakini setiap hari itu akan ada saja orang yang meninggal. Tetapi tidak pernah kita sama sekali mempersiapkan bagaimana nanti hidup setelah kematian ini. Kalau misalkan kita ingin bepergian saja, bahkan mungkin selama PSBB lah kemarin ya, banyak yang iseng-iseng sering
menanyakan baik kepada dirinya sendiri atau kepada orang lain terkait dengan rencana apa yang akan dilakukan pertama kali, misalkan setelah selesai PSBB. Ada yang pengen liburan lah, ada yang pengen apalah gitu ya, main kemana-mana, ada yang pengen mudik lah karena dilarang untuk mudik sebelumnya. Nah, ketika dia merencanakan untuk pergian dengan waktu yang singkat itu pasti dengan sangat matang supaya tidak ada yang ketinggalan, bekalnya juga harus cukup. Nah, bagaimana untuk perjalanan yang sangat jauh, bukan hanya 2-3 hari, bukan hanya 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun, tapi selama-lamanya khalidina fiha abada. Masa ia tidak dipersiapkan? Nah, makanya sangat aneh kalau misalkan kita tahu kematian itu adalah satu yang pasti akan mendatangi kita, kapanpun, dimanapun, dan saat apapun tidak bisa kita rencanakan. Nah, tetapi tidak pernah mempersiapkan untuk menghadapi kehidupan setelah kematian tersebut. Jadi bukan kematian yang harus kita hadapi, harus kita persiapkan. Kematian gak perlu dipersiapkan pun akan datang kepada kita. Gak nunggu kita kuat atau tidak gitu ya. Itu pasti nyawa ini akan pasti tercabut dari tubuh kita. Tapi yang harus kita persiapkan justru ada hal apa yang akan kita lewati setelah kematian itu. Makanya kata Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an, nah beliau pernah berkata dalam sebuah asarnya gitu ya, seorang yang cerdas itu adalah seorang yang paling sering mengingat kematian dan mempersiapkan kehidupan setelah kematian tersebut. Karena kalau seseorang mudik saja ini segala sesuatunya dipersiapkan dengan matang, apalagi dia ini tahu bahwa dia akan menghadapi kehidupan yang sangat kekal, tidak ada ujungnya. Yang kedelapan, penyebab matinya hati adalah ketika kita disibukkan dengan aib orang lain, tetapi melupakan aib diri kita sendiri. Apalagi di kondisi seperti saat ini harus sangat hati-hati ya. Berbagai macam berita yang muncul yang tidak bisa kita ketahui secara pastinya seperti apa. Jangan sampai malah kita sibuk membicarakan aib orang lain, ghibah, fitnah, dan segala macam. Nah, yang justru dosa-dosa seperti itu akan bisa menghanguskan amalan-amalan kita, sebagaimana api ini menghabiskan kayu bakar. Jadi kita sekali lagi tadi sebagaimana disampaikan di awal, dalam kondisi seperti ini ayo fokus saja kepada amalan kita. Ada amalan apa yang masih belum bisa disempurnakan, kita sempurnakan saat sekarang juga. Jangan malah kemudian kita disibukkan dengan aib orang lain, dengan cacat orang lain, gak akan ada gunanya. Kita justru harus saling mengingatkan. Nah, bukan malah kemudian kita mengorek-ngorek kesalahan orang lain dan merasa diri paling suci. Nah, baik itu perbandingannya antara ibadah yang kita laksanakan dengan kecacatan orang lain, atau misalkan ibadah yang kita laksanakan dengan ibadahnya orang lain. Kita nggak ada urusan dengan ibadah orang lain. Nah, kita hanya perlu mengajak saja kepada kebaikan. Kalau misalkan ada sesuatu yang itu memang sebuah aib, ya ingatkan saja dengan cara yang ahsan, yang baik. Bukan kemudian diumbar dan harus langsung kepada orangnya, bukan malah kemudian mengumbar kepada yang lain. Nah, kita posisikan saja bagaimana itu nanti kalau ada pada diri kita. Bukankah kondisi kita sekarang terlihat sebagai orang yang dimuliakan oleh orang lain, dihormati, disenangi? Nah, itu semata-mata karena aib kita sekarang ini masih ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, sekali lagi fokus saja kepada amalan diri kita sendiri. Nah, jangan malah sibuk kemudian dengan aib dari orang lain. Nah, justru kita harus memperbaiki, lihat apa kekurangan pada diri kita, dan itulah yang harus diperbaiki. Dan selanjutnya, kesembilan, penyebab matinya hati, kita ini menikmati karunia dari Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mensyukurinya. Apa itu mensyukuri? Mensyukuri itu adalah menggunakan apa-apa yang telah Allah berikan itu dikembalikan ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Allah memberikan nikmat penglihatan kepada kita, maka gunakanlah penglihatan tersebut kepada hal-hal yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Melihat atau membaca Al-Qur'an misalkan. Jadi membaca Al-Qur'an ini bagian dari mensyukuri lisan, mensyukuri mata, dan juga bahkan mensyukuri pendengaran. Nah, ketika kita mengadakan ta'lim seperti ini, ta'alum ya, ta'lim wa ta'alum, belajar mengajar sekalipun jarak jauh, ini bisa jadi dalam rangka mensyukuri nikmat pendengaran dan nikmat juga penglihatan. Karena kita melihat gitu ya, karena kita mendengar, akhirnya digunakan untuk berthalabul ilmi.
Dan ketika Allah memberikan anugerah kita diberikan gadget, diberikan smartphone gitu ya, nah kita gunakan untuk kajian, itulah cara yang terbaik untuk mensyukuri. Jangan sampai malah kemudian dipakai untuk sesuatu hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, bersyukur itu bukan hanya sekedar nantinya mengucapkan hamdalah, tapi betul-betul menggunakan apa yang telah Allah berikan itu sesuai dengan keharusan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya yang 10, dari penyebab matinya hati ini adalah ketika kita ikut menguburkan saudara-saudara kita yang telah meninggal tetapi tidak bisa mengambil pelajaran darinya. Mengambil dari proses meninggalnya seorang itu dan pasti akan menimpa kita juga. Nah, sebagaimana tadi disampaikan bahwa yang harus kita khawatirkan ini bukan proses meninggalnya, akan tetapi akan kemana nanti kita setelah meninggal. Apakah akan menuju rahmatnya Allah Subhanahu wa taala atau kepada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Rasulullah SAW dulu juga pernah sempat mengharamkan ziarah gitu ya, karena khawatir nanti banyak kemusyrikan di sana, banyak kemudian hal-hal yang justru meratapi orang yang sudah meninggal, tapi kemudian akhirnya jadi diperbolehkan dengan dua tujuan. Yang pertama, mendoakan orang yang meninggal, yang keduanya adalah zikrul maut, mengingatkan kita kepada kematian. Maka selain daripada itu, aktivitas ziarah, kita melihat orang yang meninggal ini tidak akan ada arti apa-apa. Nah, harus mendapatkan dua hal, harus melaksanakan dua hal. Yang pertama mendoakan, yang keduanya tadi zikrul maut. Maka sangat aneh ketika ada orang luar biasa gitu ya, dia melewati satu pemakaman, dia melihat keluarganya meninggal, dia melihat orang lain meninggal, tapi tidak mengambil pelajaran dari orang-orang yang telah meninggal. Dia tidak merasa bahwa suatu saat itu pula akan menimpa dirinya, dan tidak khawatir nanti setelah meninggal ini dia akan ditempatkan misalkan di tempat-tempat yang tidak tentunya disukai. Nah, makanya dari itu penting bagi kita artinya aktivitas yang supaya kita ini hatinya tidak menjadi mati. Nah, maka jangan sampai melaksanakan 10 hal yang tadi sudah dijelaskan gitu ya, dari awal. Nah, itu yang kita hindari supaya hati kita tetap hidup, hati kita tetap sehat di masa new normal ini, supaya tetap gitu ya, sehatnya hati ini akan mengakibatkan sehatnya jasad akan mengakibatkan baiknya nanti amalan. Maka itulah yang nanti baiknya amalan akan mendapatkan ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah. Nah, baik, itu mungkin ya yang disampaikan pada malam hari ini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Ingat, normalkan hati, tenangkan hati, tetap serahkan segala macam apa yang ada pada kehidupan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita tetap berikhtiar, dan tentunya ikhtiar yang kita lakukan ini tetap harus berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila dari tadi banyak kekeliruan dari segi penyampaian, dari segi ucapan. Mudah-mudahan kita dapat dipertemukan kembali secara langsung di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.